Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, apa pendapat dan kesan Anda ketika membaca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 hingga 16 yang merupakan bacaan leksionari pada hari ini? Semoga Anda sudah membaca sebelumnya. Saudara mungkin menangkap kesan betapa sibuknya Rasul Paulus. Ya, saudara tidak salah. Paulus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain pastinya bukan untuk jalan-jalan atau liburan. Ya, kita tahu ia mengarahkan diri sepenuhnya demi memberitakan Injil, sebagaimana yang ia katakan kepada jemaat Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Bagi Paulus tidak ada yang lebih penting selain Injil dan Kristus. Kemanapun ia pergi, ia berusaha memberitakan mengenai Kristus, serta menguatkan iman setiap orang yang baru menjadi percaya di tengah tekanan yang mereka hadapi. Di tengah suasana itulah kita dapat mengerti betapa seriusnya Rasul Paulus berbicara, sebagaimana dicatat dalam kisah pada saat ini yang kita baca dalam Alkitab hari ini. Oleh karena Rasul Paulus amat lama berbicara, maka seorang pemuda bernama Eutikus tidak dapat menahan kantuknya. Mungkin ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang Paulus katakan, namun kelak ia tidak akan pernah lupa akan pengalaman di malam itu. Ya, Eutikus, seorang pemuda yang tidak dapat menahan kantuknya saat itu, akhirnya jatuh tertidur sementara ia duduk dekat jendela. Jadilah ia terjatuh dari jendela itu, dan yang menakutkan, jendela itu sendiri terletak di lantai 3. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 menuliskan, ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Tapi saudara, kita tahu kisah belumlah selesai. Ayat 10 mencatat Paulus turun ke bawah, lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Kisah 20 ayat 10. Saudara, apakah mereka yang mengatakan bahwa pemuda ini telah meninggal mereka yang salah? Ataukah Paulus yang telah menyebabkan pemuda itu hidup kembali? Oh, tidak, bukan Paulus, tapi Kristus. Ya, Kristus di dalam kuasa rohnya. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Saudara ingat Kisah 1 ayat 8? Ya, kita percaya bahwa Eutikus tidak akan pernah melupakan pengalaman di malam itu. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Rasul Paulus sebelumnya, tetapi ia benar-benar mengerti arti mempercayai Yesus, bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang hidup, bahwa setiap orang dapat mengandalkan Dia, bahkan meskipun ia hanyalah seorang pemuda yang pada masa itu cenderung diabaikan karena budaya pada masa itu lebih menghargai orang yang telah berusia senior. Namun Eutikus, si pemuda ini, tetaplah berharga di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan peduli pada hidupnya. Saudara, apakah Anda juga mengalami kebenaran yang sama? Beranikah saudara mempercayai dan mengandalkan Dia dalam hidup saudara? Ya, iman bukan sekedar soal pengetahuan, bukan? Iman juga mengenai pengalaman bersama dengan Kristus. Tuhan ingin kita mengenal dan mengalami perjumpaan yang hidup bersama dengan Dia. Sama seperti Eutikus, apakah Anda mengalami Dia yang menghidupkan Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh rindu bukan hanya mengetahui dan mengenal Engkau, tapi sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang bersama dengan kami.
Ketika kami menemukan jalan gelap, ketika kami mengalami apapun, kami tetap boleh percaya bahwa Tuhan, kami dapat mempercayai Tuhan, kami boleh mengandalkan Tuhan, Tuhan bersama dengan kami. Bahkan di tengah kegelapan sekalipun, kami ingin melihat Tuhan. Karena itu Roh Kudus, terangilah hati kami, buatlah kami melihat Tuhan dengan jelas. Kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami. Kami mohon. Amin. Tuhan memberkati saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini.